Shalom, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus. Dan selamat berjumpa di dalam anugerah Tuhan. Kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan, engkau hidup sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, semua karena Tuhan ya. Jadi segala sesuatu yang kita punya, yang kita miliki, semua yang kita dapatkan, semua yang ada pada kita sampai hari ini, termasuk yang paling penting adalah nafas hidup, itu semua dari Tuhan. Haleluya. Dan juga bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini, Tuhan berkati, biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Pagi ini saya akan berbicara kepada kita semua. Kita akan buka di dalam firman Tuhan. Saya percaya semua ada bawa Alkitab masing-masing. Kita akan buka di dalam surat Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Yang sudah dapat katakan amin. Kalau yang belum dapat jangan katakan amin ya. Atau yang masih buka-buka, yang masih cakar sana cakar sini, jangan bilang amin. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Berarti saya bisa prediksi berapa orang yang cekatan bisa buka Alkitab, dan berapa orang yang masih ragu-ragu, masih acak sana acak sini cari surat Ibrani kira-kira ada di mana. Saya berharap saudara-saudara tahu persis bahwa surat Ibrani ada di dalam perjanjian baru. Haleluya. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan baca dan saudara ikut ya masing-masing dari Alkitab saudara. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Katakan amin. Haleluya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Oleh sebab itu kalau kita baca firman, kita harus baca dengan serius, kita baca dengan sungguh-sungguh, karena kita percaya bahwa firman itu adalah isi hati Allah. Dia sementara berbicara kepada kita supaya kita menyimak baik-baik apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan selama kita ada di dunia ini. Ada satu apa yang mau dibilang, kata-kata yang punya pengertian atau kata-kata mutiara yang berkata begini. Sudah merupakan hal yang umum bahwa jika kita salah mendengar, maka kita akan salah dalam melakukan sesuatu. Sebaliknya jika kita mendengar dengan baik, maka otomatis kita akan lebih mudah melakukan sesuatu secara jelas dan tidak ragu sesuai dengan yang kita dengarkan. Ini kata-kata bijak. Kalau kita mau melakukan sesuatu secara benar, kita harus dengar baik-baik. Oleh sebab itu pagi ini saya akan berbicara dengan tema teliti mendengar atau memperhatikan firman dengan teliti. Kalau kita lihat di dalam surat Ibrani diawali dengan suatu pernyataan yang paling penting dari Allah, yang menyatakan bahwa tidak ada kebenaran lain yang ia sampaikan kepada dunia ini selain melalui Yesus Kristus. Amin. Segala sesuatu yang Allah sampaikan, yang Allah tujukan kepada manusia, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kenapa
Yesus harus meninggalkan tata kemuliaan, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, supaya kita mengalami pemulihan, mengalami keselamatan yang sesungguhnya Allah siapkan bagi semua orang yang percaya. Nah, kalau kita lihat di dalam bagian ini, surat Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4, di sana ada pernyataan-pernyataan yang sesungguhnya mengarahkan pandangan kita, memberikan perhatian khusus. Perhatikan dengan saksama, teliti untuk mendengarkan. Kenapa? Kalau kita tidak mendengar dengan sungguh-sungguh, sulit untuk kita lakukan. Oleh sebab itu, kalau dengar firman Tuhan, dengar baik-baik. Jangan sementara saudara dengar firman, pikiran saudara ada di tempat lain. Atau sementara orang memberitakan firman, pikiran saudara tidak fokus untuk dengar firman. Saya berharap pagi ini semua fokus untuk dengar firman. Amin. Semua sudah makan kenyang dari rumah, siap untuk dengar firman. Kalau kita sudah makan secara rohani, perut kita sudah kenyang, mari siapkan hati kita, hidup kita untuk mengalami dan menerima kuasa dari firman Allah. Karena firman Allah itu ya dan amin. Orang mau putar balikan apapun, orang mau putar balikan kebenaran ini sampai bagaimanapun, jungkir balik sekalipun dia orang pintar, seorang doktor apa kek, tetapi di saat dia memutar balikan kebenaran tidak akan bisa. Kebenaran tetap kebenaran. Oleh sebab itu dengar dengan baik, simak dengan baik, pikiran terarah fokus kepada firman Allah. Karena kita percaya dalam hadirat Tuhan itu kita mengalami Tuhan. Kita mengalami Tuhan itu ketika kita masuk di tempat ini, ada dalam pujian penyembahan, di situ kita mengalami Tuhan. Saya kok masih heran, orang bilang beta sih rasa apa-apa ketika ada di hadirat Tuhan. Beta tidak mengalami apa-apa, itu apa? Kebodohan sendiri. Kalau kita tidak mengalami apa-apa, kembali koreksi hati kita. Apakah hati kita ini perlu diperbaiki? Karena di dalam hadirat Tuhan otomatis Tuhan hadir. Dia bertakhta di atas pujian kita. Ini selalu saya ulang-ulang. Selama saya masih berkhotbah, saya terus berkata berulang-ulang bahwa Tuhan itu bersemayam di atas pujian kita. Betapa anehnya orang tidak mengalami hadirat Tuhan. Orang tidak masuk dan mengalami sentuhan Tuhan. Itu kembali kepada hatinya. Saudara, selama saya dalam ibadah, saya tuh serius di dalam pujian penyembahan. Saya mengalami Tuhan, mengalami hadirat Allah. Saya mengalami sentuhan Tuhan. Ketika kita ada di ibadah, fokus mengalami sentuhan Tuhan. Supaya ketika kita masuk dengar firman Tuhan, hati kita ini sudah siap. Amin. Siap. Karena memang kita lega, kita bebas, kita bisa menerima berkat dari pujian penyembahan kita. Dan ketika kita masuk menerima firman Allah, itu luar biasa. Kita menerimanya dengan serius. Kita meresponi firman Allah. Kenapa ada orang yang masa bodoh tidak meresponi firman Allah? Karena itu tidak sungguh-sungguh, tidak fokus, tidak beri hati bagi Tuhan. Kita ada di sini untuk kita mau mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Amin. Kita ada di sini untuk berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan dia dalam pujian penyembahan. Berjumpa dengan dia lewat suara hatinya. Apa yang dia mau bicara buat kita. Oleh sebab itu kalau dengar firman Tuhan, dengar serius. Karena orang yang menyampaikan firman Tuhan tidak pernah main-main. Siapa mungkin main-main, tapi kalau untuk saya tidak main-main. Saya serius. Oleh sebab itu serius untuk dengar dengan saksama, dengan teliti. Jangan sampai kita dibodoh-bodohi oleh keadaan yang sementara terjadi. Ini pendahuluannya supaya ingat baik-baik. Jangan sampai kita tergoncang dengan keadaan-keadaan yang sementara melanda dunia ini. Melanda kekristenan, melanda gereja. Pada hari-hari terakhir akan banyak penyesatan-penyesatan. Nabi-nabi palsu akan muncul di mana-mana. Kebenaran diputar balikan. Penyesatan-penyesatan mulai masuk. Gereja Tuhan harus kuat. Orang percaya harus siap siaga untuk menanggapi atau untuk menghadapi semua keadaan-keadaan ini. Jangan kita main-main. Ya. Kita jangan main-main ya saudara-saudara. Kita harus serius.
Karena ini memang terjadi, segala sesuatu sudah tergenapi. Firman Allah sementara digenapi hal-hal seperti ini. Haleluya. Pagi ini kita fokus untuk dengar firman Tuhan. Ayat 1 tadi dikatakan bahwa karena itu harus teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kita meyakini sungguh bahwa keselamatan akan terjadi apabila semua orang meresponi apa yang Allah berbicara. Dia sudah berbicara lewat para nabi, Tuhan sudah berbicara lewat para rasul. Tuhan akan terus berbicara dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, sampai pada zaman akhir ini. Tuhan masih terus berbicara. Terus berbicara. Dan gereja Tuhan kita harus menyikapi apa yang Tuhan mau bicara buat kita. Allah berbicara bagi umatnya lewat Yesus Kristus. Dia adalah firman Allah yang hidup, yang sesungguhnya orang percaya harus meyakini bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Itu harus digarisbawahi. Sebab banyak orang akan hanyut di bawah arus kalau tidak sungguh-sungguh meneliti firman Allah. Kalau tidak sungguh-sungguh untuk kasih pendengaran dengar firman Allah, maka pasti akan hanyut. Banyak orang hanyut karena apa? Tidak menghargai firman Tuhan. Firman Tuhan itu kan kata sudah dengar terus. Firman itu kan sesuatu yang sudah sudah kuno. Untuk apa lagi kita dengar? Untuk apa lagi kita ada di gereja? Banyak alasan yang dibuat oleh manusia. Tetapi sesungguhnya Allah sementara berbicara supaya jiwa kita diselamatkan. Dan kita harus menghargai kasih karunia Tuhan. Menghargai keselamatan. Beberapa minggu ini banyak berbicara tentang keselamatan ini. Dan saya tahu ada rencana Tuhan. Karena pada hari-hari terakhir banyak orang akan menyia-nyiakan, tidak peduli dengan keselamatan, tidak peduli dengan Yesus, tidak peduli dengan gereja, tidak peduli dengan persekutuan, jauh dari persekutuan apalagi. Ini sementara terjadi. Sehingga firman Allah berkata bahwa kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kalau kasih sudah mulai menjadi dingin, sulit untuk orang akan bisa datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, apalagi hidup di dalam kebenaran. Ini akan menjadi sangat sulit. Tetapi ingat sekali lagi, dengar teliti dengan saksama apa yang kita sudah dengar. Sudah diserukan berulang-ulang kali. Sudah diserukan berulang-ulang kali. Supaya kita dengar dan simak baik-baik kebenaran tentang keselamatan. Ingat bahwa keselamatan hanya dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Ingat ini baik-baik. Selalu harus dikasih ingat untuk orang percaya, orang-orang yang bergereja, orang-orang yang tahu kebenaran ini. Harus selalu ingat bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya jalan menuju surga. Karena sekarang ada orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah salah satu jalan menuju surga. Berarti masih ada jalan lain menuju surga. Hanya Yesus saja, ingat ini baik. Kalau kita punya dasar yang kuat tentang Yesus, oleh sebab itu doktrin tentang Tritunggal harus benar-benar tertanam di dalam diri orang percaya. Karena sekarang ini doktrin tentang Tritunggal mulai diacak-acak. Dikatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Ada yang mengatakan Allah itu Yesus, Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah, Tuhan Yesus itu Roh Kudus, dan macam-macam. Paham-paham yang macam-macam yang luar biasa, sementara nyata. Tetapi kita, orang-orang yang meyakini Trinitarian, kita adalah orang-orang yang percaya Allah Tritunggal. 3 pribadi, sederajat. Dan kita harus percaya bahwa Yesus adalah Allah. Karena ingat sekali lagi pengajaran sesaat mulai merajalela. Ada yang mengatakan Yesus itu bukan juru selamat. Yesus bukan gembala yang baik.
Lalu siapa? Dikatakan bahwa Yesus itu Allah minor, Bapa itu Allah mayor. Tetapi kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal. Katakan kiri kanan, kita percaya Allah Tritunggal. Kita Trinitarian. Kita Trinitarian. 3 pribadi yang berbeda. Bapa itu Bapa, Allah Bapa, Yesus ya Yesus, Roh Kudus ya Roh Kudus. Jangan putar balik dan campur aduk. Seperti Yohanes ya, kalau Bapa itu sama dengan Yesus, Yesus sama dengan Bapa. Kita percaya, kita menyembah Allah yang hidup. Amin. Yesus itu Allah, dia Yahweh, pencipta langit dan bumi. Dan harus tertanam di dalam diri kita supaya jangan kita bodoh-bodoh, ya. Karena sekarang kan orang suka-suka saja mau dengar apa saja lewat media sosial, dengar khotbah-khotbah. Dengar khotbah harus filter baik-baik. Jangan bilang, oh pendeta ini boleh, dia hebat, dia doktor, dia profesor. Mau doktor kan profesor, kalau sesat ya tetap sesat. Ingat ini baik-baik. Dengar khotbah, lihat hamba-hamba Tuhan, oh dia ini dari mana? Kita punya GSJ ada, kenapa mau dengar yang lain? Lihat hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh ada hidup dalam kebenaran, mengajar kebenaran. Jangan sampai kita terintimidasi dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Lalu kita bodoh. Sudah mulai sama dengan saksi Yehova. Sekarang sudah mulai sama. Ada ajaran-ajaran yang menyesatkan. Sudah mulai masuk. Gereja Tuhan harus waspada. Kita percaya kita adalah Trinitarian. Kita percaya Allah Tritunggal. Dia berkuasa. Dia pencipta semesta. Dia juru selamat kita. Amin. Dia juru selamat. Dia penopang kebenaran. Yesus Kristus Tuhan kita. Yang harus kita yakini. Teliti dengar baik-baik. Supaya jangan hanyut di bawah arus. Kalau kita mulai melenceng dari kebenaran. Dasar yang pertama tadi. Tentang keselamatan. Oleh sebab itu doktrin keselamatan. Soteriologi harus tertanam di dalam diri orang percaya. Doktrin Tritunggal harus tertanam dalam diri orang percaya. Supaya firman Allah tergenapi bagi kita semua. Dikatakan selanjutnya kita lihat ayat-ayat ini. Bagaimanakah kita akan, ayat yang kedua ya kita lihat. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Bagaimana kita akan luput kalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar? Orang-orang yang tidak teliti untuk dengar, dia hanyut di bawah arus. Bagaimana dia akan luput? Bagaimana akan luput? Ingat ini baik-baik, keselamatan itu berharga. Karena apa? Harga yang dibayar itu mahal. Darah Yesus. Oleh sebab itu jaga keselamatan dengan takut dan gentar. Amin. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Jangan sia-siakan keselamatan. Banyak orang anggap enteng, anggap biasa. Saya ini orang Kristen dari putus pusa. Saya orang Kristen tete nenek moyang dari Kristen. Jadi saya tetap Kristen. Saya pasti masuk surga. Lalu hidup kacau balau, sia-siakan kebenaran, tidak pernah tahu tentang apa itu kebenaran, apa itu keselamatan. Hidup asal ikut suka. Dan ini sementara terjadi. Saudara, kita menghargai keselamatan, menghargai anugerah Tuhan. Amin. Menghargai. Kalau kita teliti, saksama mendengar apa yang sudah disampaikan oleh para nabi, para rasul, kita tidak akan goyah. Kita tidak akan hanyut terbawa arus. Keadaan arus dunia yang semakin kencang. Jangan lihat yang lain-lain. Sekarang ini kita tidak ada punya waktu untuk berbicara tentang yang macam-macam. Untuk bicara orang, untuk gosip orang, untuk sindir orang, fitnah orang. Tidak ada waktunya untuk kita. Katakan kiri kanan, tidak ada waktu untuk gosip, untuk macam-macam dengan orang, untuk bicara orang, untuk fitnah orang. Katakan kiri kanan. Tidak ada waktu. Jangan hari-hari cuma gosip orang sana sini, fitnah orang. Saya berharap kalau dalam ibadah, sesudah habis ibadah, sharing firman Allah, bukan sharing orang, khotbah orang, gosip orang. Apalagi sampai fitnah orang, itu bahaya. Ingat ini baik-baik. Kita tidak ada punya waktu. Sekarang ini kita fokus untuk dengar firman.
Firman itu pelita. Kalau pelitamu padam, apakah engkau masih bisa berjalan? Tidak akan bisa. Jangan bangga kalau saya orang kaya, saya orang hebat. Saya punya semua, saya gagah perkasa. Saya masih kuat tahan dengan tong, masih kuat ya. Tapi tidak peduli dengan keselamatan. Menyia-nyiakan keselamatan. Satu kali Tuhan ambil, kita ini nol. Beta selalu bilang. Semua yang katong punya sekarang, uang, harta, usaha diberkati, pekerjaan diberkati, pangkat naik, semua yang katong punya sekarang. Itu berasal dari Tuhan. Titipan saja. Satu waktu ketika engkau mulai macam-macam, Tuhan ambil, kita ini nol. Jadi jangan bangga. Yang katong perlu bangga sekarang karena saya sudah menjadi milik Yesus. Keselamatan sudah menjadi milik saya. Itu yang kita bangga dalam hidup ini. Jangan bangga dengan apa yang ada di dunia. Masih kuat bikin saja, masih kuat tidak mau melayani, masih kuat tidak mau bergereja, masih kuat tidak mau setia. Ya. Nanti susaki dulu. Biasa orang begitu kan? Bapak pendeta berdoa beta dulu mau melayani Tuhan. Habis itu berdoa baik. 1-2 kali dia datang gereja. Habis itu susah yang lain. Tuhan hajar 1 kali lagi. Karena Bapak pendeta sudah bilang melayani Tuhan ya. Setia melayani Tuhan. Berikan hidupmu bagi Tuhan Yesus. Melayani masih ada kekuatan yang Tuhan kasih. Satu waktu yang ada kesempatan lagi, tidak bisa lagi melakukan sesuatu untuk Tuhan. Akhirnya 1 kali waktu sakit. Sakit bajang kaki susah bisa lagi, tarik-tarik begini. Angkat kaki susah belah susah bisa lagi. Bapak pendeta beta mau melayani Tuhan, biar mau jadi WL, biar mau jadi singers. Ada pun tanpa dulu di belakang sana saja ya. Jangan jadi bikin spok di sini. Dia orang lain sunai di sini, dia pun baru 1 langkah naik. Karena kaki su enkol-enkol. Mau melayani Tuhan apa dengan kaki su enkol? Masih kuat suruh melayani seng mau. Masih kuat suruh setia beribadah seng mau. Masih punya semua suruh berkorban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan tidak mau. Nanti su sampai napas su di sini dulu, su di sini, su di ujung hidung sini. Baru bilang beta mau bertobat juga. Untung-untung kalian masih bisa sadar. Tapi kalau sudah ada kesadaran, apa masih bisa bilang begitu? Jadi kalau masih kuat suruh melayani, melayani. Jangan sampai kaki supata, tangan supata, baru bilang melayani, ama tos sing ada. Ale pun tanpa bukan di situ saja. Jangan mengganggu orang yang sementara melompat bersuka cita di sini. Baiklah kaki sakit kalau suara su kiri kanan lah. Jadi masih kuat disuruh melayani. Apa saja kita bisa lakukan untuk Tuhan. Waktu-waktu yang sisa ini kita pakai untuk apa? Dengar firman dengan teliti. Saudara ada di gereja, ada dalam persekutuan, itu untuk dengar firman. Amin. Kalau saudara datang mau bikin fashion show, kita ada dalam persekutuan itu untuk dengar firman. Menyembah Dia. Karena fokus kita Tuhan. Jangan sampai kita beralih fokus. Ingat ini, beta selalu bilang ulang-ulang. Jangan sampai kita beralih fokus. Kalau kita coba-coba beralih fokus, kita pasti akan hanyut di bawah arus. Karena fokus kita itu Tuhan. Fokus kita jauh ke depan. Sekarang orang lebih fokus kepada harta. Orang lebih fokus kepada kekayaan. Orang lebih fokus kepada kedudukan. Orang lebih fokus kepada pekerjaan. Sampai-sampai hari Minggu pun orang masih bekerja. Orang tidak lagi menghormati Allah. Orang tidak lagi menghormati Allah karena hari yang Allah punya saja orang masih bisa bekerja. Tidak ada waktu untuk beribadah, untuk mencari Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Pekerjaan menyita semua waktu. Apakah orang Kristen masih bisa berdiri dengan berani dan menyuarakan kalau kita lebih menghormati Allah kita? Orang tidak lagi menghormati Allah. Karena semua waktu kita tersita untuk dunia.
Lalu apa yang bisa kita kasih untuk Tuhan? Semua tersita. Apa yang bisa kita pengaruhi? Apa yang bisa kita bawa untuk mempengaruhi orang? Sekarang ini dahsyat, oleh sebab itu firman Tuhan bilang supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sekarang ini hanya dua. Gereja bisa mempengaruhi dunia atau dunia mempengaruhi gereja. Kalau gereja tidak hidup di dalam kebenaran yang sesungguhnya, maka dunia pasti akan mempengaruhi gereja. Oleh sebab itu jangan heran orang-orang percaya, orang-orang Kristen mencampur adukan segala sesuatu. Acara gerejawi dicampur adukan dengan acara duniawi. Campur aduk. Saya tetap ada di sini, saya akan terus pangkas kikis habis-habis di sini. Selama saya melihat keadaan-keadaan saudara, kalau acara untuk Tuhan, mari fokus untuk Tuhan. Kita ini berbeda dengan dunia. Kalau acara Kristus, acara Kristen punya, acara gereja punya, kita fokus. Semua puji-pujian itu untuk Tuhan. Sebentar pendeta datang dong pura-pura dia nompu lagu rohani 1-2. Pendeta angkat kaki, lagu dunia mulai kencang. Beta selama ada di sini beta akan kikis terus. Beta sudah pernah beberapa kali lakukan kan? Beta dengar dari jauh ada lagu macam-macam. Amat tahu beta tidak akan pergi untuk berdoa dengan saudara. Jangan mempermainkan Tuhan. Jangan kita seperti apa ya? Kita bikin diri kita macam-macam. Kita ini anak Tuhan yang punya warna berbeda. Katakan kiri kanan, kita punya warna berbeda dengan dunia. Warna kita berbeda. Kalau dunia punya macam-macam warna gabung jadi satu, kita ini punya satu warna, yaitu warna memuliakan Kristus. Saya tidak mau lihat di sini kalau ada acara Kristen luar biasa. Dong lur pendeta saja, kalau pendeta datang, pendeta pulang, dong pun dunia. Luar biasa, kita ini anak-anak Tuhan yang punya warna berbeda. Oleh sebab itu kalau masuk gereja, dengar firman itu dengar baik. Saya ini bicara sampai mulu mau patah, bicara terus. Sampai kerongkongan ini mau hancur, saya bicara terus. Tapi kadang orang tidak pernah meresponi. Teliti dengar sama responi. Karena firman Allah itu hidup dan berkuasa. Bisa mengubah segala sesuatu. Yang jahat bisa jadi baik. Yang rusak Tuhan bisa ubah jadi lebih baik. Kita ada di sini supaya Tuhan reparasi kita. Amin. Yang dulu suka pemabuk, peminum, perokok, pecandu, alkohol, narkoba, datang di sini direparasi. Jangan datang di sini sama saja lebih kencang. Kita kupas ale sampai ale baisi betul. Datang di sini untuk berubah. Datang di sini untuk berubah. Kita keras dengan saudara itu supaya saudara lebih jadi baik. Bukan semakin menjadi-jadi. Kita ini mau berubah. Kita ini menuju kepada arah kesempurnaan. Yesus datang untuk menggenapi segala sesuatu. Dia kerjakan. Kata melayani Tuhan juga tuh tidak apa-apa dari gereja. Saudara-saudara berdosa. Ya. Istri yang saudara punya itu berasal dari siapa? Suami yang saudara punya dari siapa? Anak-anak yang cantik-cantik saudara dapat dari siapa? Semua yang saudara miliki, siapa yang kasih? Tuhan yang kasih. Jadi jangan bangga diri kata Tuhan yang kasih apa-apa, omong kosong. Tuhan kasih untuk kita semua. Jangan bilang kata melayani Tuhan juga, Tuhan yang kasih apa-apa. Tuhan tarik napas satu kali, KO. Ada Tuhan kasih napas. Tuhan kasih makan, Tuhan kasih minum, pakai setiap hari. Tuhan masih kasih pekerjaan yang layak. Tuhan masih kasih semua. Apakah kita tidak mensyukuri itu? Mensyukuri. Jangan kita mau samakan diri kita dengan orang. Kalau orang mau jadi kaya, beta juga kaya. Orang mau itu ada, beta juga mesti itu ada. Lalu kasih ada, pencuri. Lalu kasih ada mencuri toh. Mulai korupsi. Korupsi merajalela. Karena mau sama dengan orang. Istri-istri pejabat mau jadi sama dengan orang. Mau sama dengan kepala, dengan manajer, sama dengan bos.
lalu mulai korupsi. Karena istri-istri sekarang mau bagaya 45 tapi ada yang ada uang mau bagaya hebat. Baru paksa suami korupsi. Hati-hati. Hati-hati baik-baik saudara-saudara pun suami-suami ada jadi pegawai-pegawai itu. Yang kerja di pemerintahan itu hati-hati. Jangan mau bergaya istimewa padahal lakukan kejahatan. Kita apa adanya, diri kita ya diri kita saja. Amin. Mary Tanjung ya tetap Mary Tanjung saja. Bukan mau Mary Tanjung sama dengan Pope Yohanes. Kita adalah kita sendiri. Pribadi saya adalah saya sendiri. Satu-satunya saya sendiri. Jadi dengar baik-baik. Saksama. Jadi segala sesuatu akan terjadi. Kita hanya di bawah harus kalau kita tidak teliti mendengar. Keselamatan yang berharga jangan disia-siakan. Karena sudah dibayar dengan harga yang mahal. Amin. Darah Yesus. Darah Yesus. Bukan uang saudara. Bukan harta saudara. Darah yang mahal. Bayar kita lunas. Jadi kalau sudah terima Yesus, terima keselamatan, yakini bahwa hidup saudara milik Tuhan. Amin. Jangan ragu. Atau ada di sini yang masih ragu, beta ini milik Tuhan, kah bukan nih? Ada yang ragu? Halo? Ragu beta ini milik Tuhan, kah bukan? Yakin sungguh. Yohanes pasal 10 ayat 28 bilang apa? Aku memberikan keselamatan, hidup kekal kepada mereka. Dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Itu Tuhan Yesus bilang. Jadi keselamatan itu Tuhan kasih buat kita. Hidup kekal. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut. Jadi keselamatan itu tidak akan hilang. Ketika kita percaya, kita dimeteraikan dengan apa? Tanya Susan tahu lah. Ini pelajaran-pelajaran dasar. Jangan sudah anggap main-main ya. Saya bicara ini serius. Ketika kita percaya Yesus, kita dimeteraikan dengan apa? Dengan apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu mensahkan kita menjadi milik Tuhan. Ingat ini baik-baik. Ini pelajaran dasar yang harus kita tahu. Ketika percaya, dimeteraikan Roh Kudus, disahkan, disegel, menjadi milik Kristus. Jadi tidak ada seorang yang bisa merampas. Jadi keselamatan itu tidak akan bisa hilang karena itu. Dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang ada siapapun, manusia siapapun yang bisa merebut itu dari kita. Jadi harus jaga keselamatan itu memang dengan takut dan gentar. Dikerjakan dengan takut dan gentar. Jangan main-main ya. Jangan suka mempermalukan Tuhan dengan hidup kita. Kalau di gereja kita seperti malaikat berterbangan sana sini, melompat sana sini. Di luar kita seperti setan yang bergentayangan. Tidak pernah jadi berkat. Hidup bakal lain tiap hari. Saya harap saudara-saudara sadari ini. Hidup itu lain sayang lain. Amin. Katakan kiri kanan, hidup lain sayang lain. Beta heran masih bilang hidup lain sayang lain tapi muka terarah ke sini. Tetap dia punya muka, hidup lain sayang lain. Anak-anak bilang mama, orang tua, bapak-bapak, lain sayang lain. Kalau lain sayang lain tidak ada kebencian. Saudara, yang menghalangi berkat Tuhan dari kita itu karena ketumpung hati itu pasti tidak benar. Di mana ada kerukunan, di sana Tuhan perintahkan berkat. Kalau di sana ada kekacauan, ada perselisihan, ada iri hati, ada segala macam, jangan harap ada berkat. Mungkin saudara banyak uang, tetapi hati saudara tidak akan pernah tenang. Karena apa? Hati tidak benarkan dengan orang. Tapi hati kalau benar dengan semua orang, enjoy saja. Saudara bisa tersenyum dengan siapa saja.
Tapi kalau sensenane seorang ayo mau senyum dengan dia justru jadi. Aduh di muka paling balik mana ya papita. Gitu. Jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen, kita harus punya kehidupan itu yang lebih rileks. Artinya bahwa tidak ada sesuatu yang menghalangi kita untuk bisa melakukan sesuatu yang terbaik bagi orang lain. Bagaimana kita akan melakukan sesuatu bagi orang lain kalau kita masih merasa bahwa ada benteng, ada batu yang besar pele kita. Oleh sebab itu dengar dengan baik, teliti dengar, paham, saksama, lihat apa baik-baik yang Tuhan mau bicara buat kita. Jadi Tuhan masih terus berbicara. Ingat sekali lagi, Tuhan masih terus berbicara sampai hari ini. Firman Allah masih diberitakan. Kalau firman Allah masih diberitakan, dengar dengan saksama. Teliti dengar baik-baik. Apa yang kau dengar ini betul keseng. Lalu pulang buka firman Allah. Teliti ini ayat-ayat ini betul keseng. Teliti firman Tuhan. Baca firman Tuhan karena firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengubah kita, mengajar, mendidik kita dalam kebenaran, menuntun kita dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan. Hanya firman. Jadi orang yang lebih banyak dengar firman Tuhan sebenarnya dia harus lebih banyak berubah. Ini pertanyaan. Orang yang banyak dengar firman sebenarnya dia harus lebih banyak berubah. Jangan sampai orang yang pernah ke gereja, yang pernah dengar firman dia lebih berubah banyak dari kita. Sampai orang bilang, katanya hari-hari dia pergi gereja. Lebih baik betani di rumah senang sah. Bepung hidup sama dengan dia. Saudara pernah dengar itu? Jadi jangan ketawa. Ini jadi satu tantangan besar buat kita. Supaya kita harus lebih berpacu hidup, lebih sungguh-sungguh berubah, lebih jauh dari dia. Oleh sebab itu saya bilang tadi, hanya dua hal itu. Gereja bisa mempengaruhi dunia atau dunia bisa pengaruhi gereja. Jadi orang Kristen kita harus dengar baik-baik firman Tuhan. Apa yang disampaikan hamba Tuhan atau siapapun yang dipercayakan Tuhan untuk memberitakan firman, dengar baik. Kalau kita dengar baik, firman Allah bilang, iman itu bertumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan sabda Allah. Jadi kalau iman kita bertumbuh dan terus bertumbuh itu karena kita memang orang-orang sehat. Yang selalu punya pendengaran yang tajam untuk dengar firman Allah. Luar biasa saudara. Jadi kita ini orang-orang yang sesungguhnya harus bersyukur. Bersyukur karena kita masih diberi waktu, diberi kesempatan untuk dengar. Oleh sebab itu Tuhan kasih kita ini dua telinga, satu mulut, supaya kita lebih 2 kali lipat, lebih banyak dengar daripada bicara. Atau ada yang pun 2 mulut di sini, 1 telinga. Kadang-kadang ada 2 telinga tapi pura-pura tuli. Pura-pura tuli. Saya mau dengar firman Tuhan. Tidak mau dengar teguran. Tidak mau dengar nasihat. Saudara-saudara, orang yang dengar nasihat adalah orang-orang yang sukses. Orang-orang yang dengar nasihat adalah orang-orang yang bijak. Orang-orang yang dengar teguran adalah orang-orang yang bijak. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dengar dengan saksama apa yang dia bicara. Amin. Apa yang Tuhan bicara. Firman-Nya masih ada sampai mendengung terus di mana-mana. Jadi firman Allah sanggup untuk mengubah. Kalau kita baca dalam Timotius, firman Allah itu berguna, bermanfaat untuk mengajar, mendidik kita dalam kebenaran. Membawa kita, menuntun kita. Kalau dalam Mazmur 119, firman ayat yang ke-105, firman Allah itu adalah pelita. Dia terang. Kalau dia terang, dia pelita. Mari kita dengar saksama firman Allah. Supaya katun jangan terantuk batu. Kalau terantuk batu jatuh, hanyut di bawah arus dunia ini. Tanamkan firman Tuhan baik-baik. Dengar firman. Setiap hari saudara kasih kesempatan, waktu untuk baca firman Allah. Untuk dengar khotbah-khotbah yang membangun. Baca renungan-renungan yang membangun iman. Ini pelajaran berharga buat kita. Supaya kita jangan main-main.
Supaya apa? Jangan kita hanyut di bawah arus. Teliti, saksama, ingat sekali lagi, teliti dan saksama. Supaya kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang bukan gampangan. Amin. Kita bukan menjadi anak-anak Tuhan yang gampangan. Tetapi kita anak-anak Tuhan yang punya komitmen. Dan orang percaya memang harus punya komitmen. Kita punya komitmen itu bukan untuk manusia dengar kita. Tetapi kita punya komitmen itu kepada Tuhan. Karena Dia Allah, Dia Tuhan yang kita selalu iringi dalam hidup ini. Jadi harus ada punya komitmen. Kalau kita punya komitmen, kita tidak akan mudah untuk bergeser. Amin. Kalau kita punya komitmen, tidak akan mudah bergeser. Sekalipun ada tantangan, ada masalah, saudara tetap setia bagi Tuhan. Amin. Tetap setia. Tantangan itu biasa, saudara. Yang namanya kita masih hidup di dunia, tantangan itu biasa. Persoalan itu biasa. Ujian-ujian yang datang kepada kita itu biasa. Oleh sebab itu Yakobus bilang bahwa anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Apabila engkau jatuh, engkau ada dalam berbagai-bagai pencobaan, ujian-ujian. Anggap itu sebagai satu kebahagiaan. Karena memang iman kita akan bertumbuh ketika kita masuk dalam berbagai ujian-ujian iman. Haleluya. Tim worship boleh ada di depan. Kalau kita sungguh-sungguh teliti mendengar apa kata Tuhan, kita tidak akan mudah bergeser dan jauh dari keselamatan. Pegang teguh keselamatan yang saudara punya hari ini. Pegang dengan teguh keselamatan yang saudara punya hari ini. Ingat baik, keselamatan yang kita miliki hari-hari ini bukan sesuatu yang biasa, tetapi sesuatu yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengerjakannya buat kita. Mari kita menghargai, menghormati kasih karunia Tuhan. Menghormati anugerah Tuhan. Menghormati keselamatan, menghargai keselamatan yang Tuhan sudah kasih. Jangan sampai bisa dikatakan mutiara yang berharga kita buang kepada babi. Tetapi sesungguhnya mutiara yang berharga itu kita pegang untuk menjadi bagian di dalam hidup kita. Mari semua berdiri di hadirat Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang baru buat kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, mari kita terus teliti untuk dengar baik, dengan saksama firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan berkuasa untuk mengubah kita. Dia seperti pedang bermata dua, menusuk amat dalam di dalam jiwa kita, roh kita, sehingga kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang murni, menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Kita bukan pengikut Kristus yang abal-abal, tetapi kita pengikut Kristus yang sejati.